Oke, baiklah kembali lagi bersama saya Tata Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series tutorial GIS Laravel menggunakan Liveware. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyudahinya, jadi agak cukup lama. Aku mau implementasi di sini beberapa fitur update dan delete, kemudian aku bakal sharing source code-nya ke kalian. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu bahwa promo code dari Tahu Coding masih berlaku. Jadi bagi kalian yang ingin punya sebuah hosting yang murah dan berkualitas, kalian bisa buka niagahoster.co.id. Oke, jadi apa itu niagahoster.co.id? Merupakan sebuah penyedia layanan hosting terbaik di Indonesia yang memiliki banyak fitur dan tentunya harga yang murah. Jadi kalian bisa milih di sini berbagai macam fitur seperti unlimited hosting, cloud hosting, hingga VPS. Nah, jadi yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menggunakan kuponnya si Tahu Coding? Jadi kalian bisa klik link yang ada di deskripsi, kemudian setelah itu pilih paket kalian, kemudian pilih salah satu yang ada di sini. Aku saranin pilih yang terbaik di sini, yang best seller. Oke. Kemudian di sini kalian bisa pilih paket setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tapi aku saranin kalian ambil minimal setahun karena yang paket 6 bulan itu nggak ada diskon. Oke, kita ambil contoh, misalnya kita mau ambil yang paket 3 tahun. Dan kalian berhak mendapatkan domain gratis di sini. Kita coba cek domain. Oke. Aman, berarti kita bisa pakai. Kalian bisa lihat di sini nilainya 0, kemudian tambahkan ke char. Oke, diproses dulu. Kemudian klik lanjutkan. Pilih lanjutkan lagi. Nah, di sini adalah saat yang tepat kalian isikan Tahu Coding huruf besar, kemudian klik gunakan. Sehingga kalian dapat potongan harga flat sebanyak 50.000. Nah, sehingga jumlahnya jadi 786.000. Oke, terima kasih. Kita bakal lanjut lagi. Oke, jadi langsung aja. Nah, aku pengen nanti ketika marker yang ada di sini diklik, maka dia akan isi ke sini. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah ngebikin sebuah function. Kita bikin di sini dulu, public function. Kita beri nama find location by ID, kira-kira seperti ini. Dan dia menerima ID sebagai parameter. Nah, kemudian di sini kita bakal melakukan pencarian. Jadi aku lihat dulu ya, aku udah lupa. Kita menggunakan location sebagai model. Kemudian kita bikin di sini sebuah variabel untuk menampung eloquent find or file location find or file ID tersebut. Kita suruh cari. Dan di sini di ID yang kita kirim itu dapat dari location ID yang nanti bakal kita klik di sini. Kira-kira seperti itu. Berikutnya kita bisa lakukan di sini location delete method. Kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita ini nge-delete ya. Kita mau nyari, bentar. Kita find location by ID. Jadi nanti di sini kita bakal melakukan yang namanya setup di sini long let title description sama image. Kemudian kita butuh tambah satu lagi di sini location ID sih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita bisa copy paste dia yang ada di sini semua. Oke, kita copy paste, kemudian tambahkan satu lagi untuk ini kenapa nggak otomatis rapi. Kemudian kita tambahkan di sini satu lagi location ID. Kira-kira seperti ini. Sehingga nanti kita bisa memperlihatkannya ke sisi form kita. Karena kan udah kita binding kan. Nah, kita bisa bilang seperti ini, location, long, dan berikutnya. Sesuai dengan field yang sudah kita setup di tutorial sebelumnya. Oke. Jadi kita punya title, description,
Dan yang jadi masalah di sini, kita kan punya image nih. Nah, jadi di sini kita harus kasih yang namanya semacam bukan image lagi, tapi sebuah variabel untuk mempreview. Jadi aku beri nama di sini adalah public image URL, kira-kira seperti ini. Oke, berarti di sini yang kita mau masukin adalah this image URL. Nah, kira-kira seperti ini adalah location image, sehingga nanti dia bakal terrender. Dan nanti di sisi library-nya kita harus menambahkan di sini sebuah event listener di bagian mana ya? Ketika kita melakukan looping kemarin mana ya? Ini for each ya. Nah, di sini kita bakal menambahkan yang namanya event listener. Sehingga nanti masing-masing marker tadi ketika diklik dia bisa menjalankan sebuah event. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini karena kita menggunakan mapbox, kita menggunakan di sini let marker element, oke. Jadi, marker element yang ada di sini kita tambahkan sebuah event listener. Nah, dia bakal nge-listen tiap kali kita mengklik. Kemudian dia bakal menjalankan sebuah callback di sini. Kira-kira seperti itu. Dan apa isi dari callback-nya? Jadi kita bikin di sini const location ID sama dengan to element ID untuk nambahkan ID-nya nanti. Kemudian berikutnya jadi nanti ketika kita ngeklik nih, kita bakal dapatkan ID dari elemen yang sudah kita set di sini tadi. Ini kan kita bikin kan. Nah, berikutnya kita bakal jalankan si function dari backend yang ada di sini. Nih, find location by ID menggunakan inline script-nya si Liveware. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita kirim deh si location ID-nya. Kemudian kita save. Oke, kira-kira sampai di sini begitu aja. Kemudian kita coba refresh dan harusnya ada perubahan dan ternyata ada error. Kita coba tengok di konsol, masalahnya apa? Unexpected token. Oke, kenapa? Unexpected token karena di sini aku lupa ngasih tutup kurung. Waduh, aku kira ini pakai React. Harus manual ya. Yalah, refresh. Oke. Aku juga belum nemu gimana caranya di blade syntax tapi bisa auto fill JavaScript. Jadi untuk sampai sekarang aku masih manual nih nulisnya. Oke, kita coba klik. Nah, kalian bisa lihat di sini title-nya berubah dan ketika klik ini title-nya berubah, deskripsinya juga berisi sesuai dengan yang kita klik. Tetapi yang kita punya satu masalah lagi, picture-nya nggak tampil. Padahal kita udah setup di sini image URL. Nah, image URL itu kita harus bikin di sini sebuah kondisional ketika menampilkan yang namanya preview dari image kita. Nah, jadi di sini kita harus bikin di satu lagi jika ada image URL, oke, dan tidak ada image, oke, seperti itu, maka kita akan manggil di sini source-nya bukan dari temporary URL lagi, tetapi dari apa ini namanya, bentar, aku lupa. Jadi kita ambilnya dari asset, seperti ini, kemudian slash storage, kemudian slash images, kita panggil dari storage kita lagi ya, kemudian dot image URL, kira-kira seperti ini, dan harusnya berjalan sih. Jadi nanti ketika kita mengganti bakal nampil yang preview, tetapi ketika kita mau mengedit, melihat perubahannya, dia bakal manggil yang ini. Oke, jadi kita refresh, kita klik, dan harusnya tampil. Oke, kita klik, tampil, kita klik, tampil. Oke, dan jika aku browse ganti image, harusnya dia berubah di sini. Oke, mantap. Dan langkah berikutnya adalah kita harus ngebikin sebuah function untuk melakukan penyimpanan. Tetapi di sini ada yang perlu aku tambahkan satu lagi,
namanya isEdit, kira-kira seperti itu. Dan isEdit itu nilai awalnya adalah false. Oke, jadi aku harus pisahin sih harusnya sama dengan false, kira-kira seperti ini. Nah, maksudnya gunanya isEdit-nya apa? Fungsinya adalah untuk membantu kita ketika kita mengklik si location tadi, kita bakal ubah ke mode isEdit. Jadi nanti ketika kita nge-get ini, data-data tersebut, kita bakal ngasih tahu bahwa kita lagi ngedit. Kira-kira seperti itu. Sehingga nanti di sisi front end, kita bisa bikin yang namanya kondisional di bagian where submit. Di mana ini? Where submit nih. Nah, jadi nanti kita bisa bikin di sini where submit. Ntar aku cut dulu. Nah, aku bikin di sini sebuah kondisional if. Nah, if isEdit. Nah, jika isEdit-nya adalah true, nah maka yang dilakukan adalah where submit save location. Tetapi jika false, jika isEdit ya, oke, berarti bukan save location sih, harusnya update location. Oke. Jadi kalau lagi dalam mode edit, kita akan jalankan nanti function update location. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Tetapi jika kita tidak lagi ngedit, kita bakal jalankan function save location, kira-kira seperti itu. Nah, si update location tadi kita bakal bikin dulu. Jadi kita bikin dulu public update location. Oke, kelupaan functionnya. Nah, kemudian kita bakal ngebikin sedikit coding lagi di sini di bagian update. Jadi untuk di update kita masih melakukan validasi. Untuk mempersingkat waktu kita copy paste saja yang ada di sebelumnya. Nah, kemudian di bagian sini yang harus kita validasi cuma sampai description dong, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita bikin di sini ketika kita mau ngupdate, kita bakal melakukan pencarian dulu kan. Ada nggak datanya? Jadi kita tampung dulu dalam sebuah variabel, kita bikin di sini location, find or file sama seperti tadi. Kemudian kita mereferensikannya lagi ke mana? Ke location ID yang sudah kita set ketika kita mengklik find location by ID. Oke. Jadi kita nggak perlu dari parameter, tetapi ambilnya dari sini. Oke. Jadi kita panggil di sini location ID, kira-kira seperti itu. Oke, jangan lupa titik koma. Kemudian kita bikin di sini kondisional. Jika ada gambar, apa yang kita lakukan? Nah, jika ada gambar, artinya jika ada gambar baru yang mau kita update, kita bakal melakukan di sini sedikit logic sama seperti kita nyimpan kemarin. Oke, kita copy paste saja di sini image name. Oke, kita copy paste di sini. Oke, satu selesai. Nah, berikutnya kita bakal simpan. Oke. Di sini sama seperti kemarin kok, nggak ada bedanya. Bentar, ini kayak nggak apa-apa nih, kenapa? Oke, set. Bentar. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian, di sini karena ada gambar, artinya kan kita mau ngupdate nih. Berarti kita update data sama dengan kayak gini bentuk formattingnya. Jadi nanti ada title, kemudian this title. Nah, ingat yang kita update itu bukan location-nya, karena location nggak bisa kita update. Yang bisa kita update itu hanya title, description, dan gambar, kira-kira seperti itu. Nah, description. Nah, kemudian di sini satu lagi gambar, kemudian kita panggil image name. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah ketika kita sudah menentukan data dari update data, kita bikin satu lagi di sini else. Jika kita nggak ngupdate gambar, nah maka update data kita itu adalah kira-kira seperti ini. Nih, update data kita adalah cuma title dan description doang, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah sangat simpel banget. Kita tinggal manggil di sini location update. Nah, ingat location ini referensinya ke sini yang udah kita cari tadi. Karena kita udah tahu, kita bisa ngupdate langsung di sini. Kemudian yang mau kita update adalah update data yang ada di kondisional kita tadi. Oke. Nah, kemudian kita bisa ngasih di sini flash. Oke, kita copy paste saja dari
Oh, kita belum bikin flash ya. Ya udah deh, flash message-nya belum ada, nanti kalian bikin aja ya. Nah, kemudian satu lagi yang penting di sini, kita harus menjalankan hal yang sama sih. This clear form, karena kita kan udah ngedit nih, kita clear lagi formnya. Kemudian agar dia bisa update, kita harus lakukan this get apa kemarin nih, this get location. Kemudian ini kita copy saja, kira-kira seperti ini. Nah, this get location. Kemudian ketika locationnya, kemudian kita ubah di sini, kita bikin sebuah event update location namanya this GeoJSON, kira-kira seperti itu. Nah, update location ini itu kita belum bikin, jadi kita harus bikin dulu di sisi front end atau di sisi live versi, lebih tepatnya. Jadi kita bikin di sini sebuah event listener, sama seperti kemarin, kita tinggal copy paste saja. Di mana ya kemarin kita bikin? Nah, di dia. Kita tambahkan di sini window add event listener, kemudian beri nama sesuai dengan yang kita emit dari sisi backend. Kemudian di bagian depan, nah di bagian depan itu kita bakal melakukan apa? Jadi kita bisa nanti menampilkan kayak semacam flash message atau lain sebagainya. Tetapi sekarang aku console log dulu. Console log, enggak, console log update. Nah, kira-kira seperti itu aja dulu deh. Untuk ngasih tahu doang dia udah terupdate, tetapi nanti kita bakal bikin flashnya. Oke, jadi kita coba refresh di sini. Kita dapat masalah undefined variable is edit. Oke, is edit. Oke, kenapa seperti ini? Kita coba cek dulu. Kita bikin di sini id edit. Oke, harusnya is edit. Ini typo kayaknya. Pastikan dulu kita jangan sampai typo. Oke, is edit. Kita refresh lagi. Nah, maka kita dapat di sini, jika kita klik, kemudian kita ganti di sini jadi update, di sini update, kemudian kita ganti gambarnya menjadi seperti ini, kemudian kita submit. Nah, kita bisa nanti melihat di sini berubah sih datanya. Nih, update hanya saja di sisi mapnya itu nggak update lagi. Datanya nggak update. Nah, gimana solusinya? Nah, yang harus kita lakukan adalah memanggil function load GeoJSON seperti yang kita lakukan ketika nambah data. Jadi kita panggil seperti ini aja. Load GeoJSON. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian agar nanti ketika kita selesai update pop-up-nya hilang, kita harus panggil seperti ini, $, kemudian kita bakal select mapbox GL pop-up class, kemudian kita remove. Kira-kira seperti ini. Kita coba refresh sekali lagi. Kita coba update yang ini. Kalian bisa lihat nih yang berubah tadi. Ini udah pasti update tadi ya. Sekarang kita mau ganti gambarnya doang aja. Kita klik, kita ubah ini. Kalian bisa lihat, kita klik submit location. Oke. Kita klik lagi di sini berubah, hanya saja dia nggak ke close pop-up-nya. Coba aku tengok dulu, Maxbox GL. Oke, kayaknya ini tipe nih. Oke, jadi ketika aku ganti lagi, update, kemudian aku submit, nah dia close, kemudian kita klik lagi, nah kalian bisa lihat ini berubah, kira-kira seperti itu. Sangat simpel sekali. Nah, kemudian satu lagi kita bisa ngebikin di sini, semacam kondisional di bagian sini. Oke. Jadi ketika dia lagi is edit, jika lagi kondisinya lagi ngedit, kita pakai ternary di sini, kita ganti teksnya jadi update location. Sedangkan jika lagi nggak ngedit, kita tulis namanya submit location. Oke. Kita refresh, kemudian kita klik di sini. Nah, artinya kita update location. Ketika kita klik update, dia berjalan sebagaimana mestinya dan close. Nah, ada satu lagi yang kurang. Harusnya ketika kita
di sini melakukan update di bagian clear form, itu harusnya dia nge-clear image-nya juga. Berarti kita harus tambahkan satu lagi di sini. Khusus untuk setelah edit, kita harus ngasih tahu this image URL, oke, sama dengan empty string. Kira-kira seperti ini. Aku coba refresh lagi, kemudian aku klik, dan jika aku update, nah image juga ikut hilang. Oke, kira-kira seperti itu. Dan fitur terakhir yang bisa kita tambahkan di sini adalah kita bisa menambahkan fitur untuk delete. Nah, jadi kita ketika mau delete itu kita tambahkan aja di sebuah button di sini. Oke, button, kemudian kita paste di sini. Kita tab-nya adalah button, kemudian warnanya adalah danger, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita beri nama delete location. Dan kita harus kasih kondisional lagi sih di sini. Ketika lagi ngedit baru dia muncul gitu. Jika lagi ngedit baru dia muncul. Kalau enggak. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti aku pengennya ketika kita ngeklik ini muncul deh button. Tapi jika kita nggak ngeklik dia, tidak muncul tombol delete-nya. Nah, jadi di sini sangat simpel banget. Kita bisa nambahkan di sini namanya wire click. Kemudian kita jalankan sebuah function di sisi backend. Kita beri nama delete location. Kira-kira seperti ini. Jadi kita bikin dulu function delete location, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita bikin di sini, panggil dulu location. Sama seperti tadi sih, jadi kita bisa copy saja deh biar cepat. Nih, kira-kira seperti ini. Location location ID, kemudian location delete, kira-kira seperti itu. Dan ada satu lagi yang perlu kalian harus perhatikan di bagian sini, kita harus melakukan yang namanya clear form lagi, dan yang clear gambar juga, kira-kira seperti ini. Mungkin aku rapikan dulu. Oke, dan kemudian di sini kita bakal melakukan displace lagi sebuah event baru di sini. Oke, kita beri nama delete location. Nah, kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya kita di sini nggak perlu nge-load location lagi sih sebenarnya. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah kita cuma mau remove markernya doang sih dari map. Oke, jadi kita coba lakukan di sini. Kita beri namanya delete location. Oke, kemudian yang kita kirim di sini adalah location ID. Mana dia? This location. Oke, location ID. Oke. Location ID yang kita delete tadi ya. Ini dia. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti di bagian sini, di bagian delete location, kita bakal ngebikin sebuah logic untuk melakukan remove dari istilahnya marker kita. Nah, kemarin kalau nggak salah itu marker itu kan masing-masing memberi kelasnya beserta location ID kan. Nah, berarti kita bisa nge-remove begitu juga. Jadi di sini kita nggak perlu nge-load ini sih. Nggak perlu. Nah, kita bikin, sebentar. Kayak di sini sih. Kita loadingnya di sini. Kita bisa bikin di sini. Kompas saja ya. Nah, jadi karena kita ngebikinnya kemarin nama kelasnya adalah marker. Nah, kemudian si marker itu sesuai dengan ID yang kita kirim, location ID. Nah, jadi nanti ketika kita nge-delete, markernya bakal hilang dari map. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi langsung aja refresh.
Dan kemudian ada satu lagi yang mau aku pastikan. Jadi nanti ketika kita nge-delete location, kita bakal melakukan di sini. Coba kita tes dulu ya. Kita klik, kita delete. Oke, hilang. Datanya juga hilang. Nah, update dan location dan delete location ini belum berubah. Berarti kita harus merubah di sini. This is edit. Oke, sama dengan false. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita refresh dulu. Nah, kalian bisa lihat ketika aku klik, kemudian aku delete. Nah, di sini hilang dan di sini harusnya this is edit false. Oh, sorry, jangan bentuk string sih false-nya. Soalnya ini boolean ya. Waduh. Oke, aku coba lagi refresh. Terakhir, kita klik, kemudian kita delete. Oke. Nah, jadi aku recap lagi. Kita udah belajar tentang CRUD dan belajar tentang banyak soal mapbox dan advanced liveware pada course kali ini. Jadi yang bisa kita lakukan, kita bisa nambahkan sebuah marker dan kalian bisa nambahkan terserah kalian mau pengen berapa. Oke, kita submit. Kira-kira seperti ini. Kemudian kalian juga udah belajar bagaimana cara melakukan update dan delete marker besar. Oke, this image kayaknya ini terlalu gede. Oke, kita coba ganti, submit. This image must be an image. Kenapa begini? Coba kita refresh dulu ya. Klik, browse. Kita klik submit. This image must be an image. Kenapa Anda tidak terdeteksi gambar? Kita coba cari gambar lain. Submit. This image must be an image. Oke deh. Ini kayaknya ada bug nih. Kenapa begini? Ketika kita nge-submit, dia nggak anggap itu adalah gambar. Image require. Tetapi ini yang kita masukin tadi bisa. Oke, refresh. Klik. Kemudian kita ganti gambarnya yang React ini tadi bisa. Submit. Oke, kita klik lagi. Kemudian kita pilih salah satu gambar yang ada di sini. Kemudian kita klik submit. Oke, nggak ada masalah. Mungkin kayaknya ada server error atau gimana, nggak ngerti aku. Oke, nah berikutnya kita bisa ngedit juga di sini. Update. Dan update location. Oke, dia juga terupdate dan kita juga bisa melakukan delete. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalian bisa melakukan apa aja dari tutorial kali ini. Dan aku cukupkan sampai di sini aja. Kalau masalah dark theme-nya kalian mau ganti warnanya seperti apa, ya tinggal kalian custom aja sih warnanya. Gak usah pusing-pusing banget, tinggal diganti warna doang. Dan aku bakal ngasih source code-nya ke kalian. Oke? Aku init dulu, git init, git add, git commit, git done. Oke. Terima kasih udah bersama dengan Tahu Coding. Jangan lupa di share dan di like. Dan jangan lupa di support juga. Aku Tahu Coding. Terima kasih.